Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ini masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, ngaji rutin bersama Al-Fakir Sayar 78, Kitab Safinatun Najah karya Syekh Sulaim Ibnu Sumer Al-Hadrami, yang mudah-mudahan keistiqomahan kita menjadi wasilah kita untuk sampai kepada ridhonya Allah dan mendapatkan rahmat serta berkah serta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap dimampukan oleh Allah untuk terus istiqomah menuntut ilmu Islam yang menjadi bekal kita, menjadi petunjuk kita untuk membimbing kita kepada jalan yang lurus. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita harapkan syafaatul uzmahnya nanti di yaumil akhir. Iwan wa ahwatu filang dirahmati Allah. Seperti biasa sebelum masuk materi kita akan kirimkan Fatihah untuk para masyayikh, para habaib, khususnya wabil khusus untuk Syekh Sulaim Ibnu Sumer Al-Hadrami sebagai mu'alif, musannif, pengarang kitab Safinatun Najah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain wa summa ila rusaiduna Jibril alaihi salam wa summa ila rusaiduna Hidir alaihi salam wa summa ila rusai Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirah wa sayyidina Imam Bahauddin An-Naqsabandi radhiyallahu an wa sayyidina Abdullah Mubarak Ibnu Nur Muhammad radhiyallahu an wa sayyidina Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an wa summa ila arwahi wali songo radhiyallahu anhum wa summa ila arwahi abai radhiyallahu anhum khususan ila ruh Habib Munjir Ibnu Fuad al-Musawwal maghfurullah majlis Rasulullah wa summa ila ruh Habib Hasan bin Ja'far bin Umar As-Segaf al-Maghfurullah majlis Nurul Mustafa wa summa ila rusai Abdullah Haknu Mama Nuh Kentur wa summa ila rusai Sulaim Ibnu Sumer Al-Hadrami sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita masih bab 6 perkara yang menyebabkan kita diwajibkan mandi, ya. Al-mujibatu ghusla sittatun. Yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Yang pertama, kemarin ada ilajul hasafati fil farji, masuknya kuncup atau zakar laki-laki ke lubang vagina perempuan. Ya, yang kedua khurujul mani, keluarnya mani, ya. Yang ketiga adalah wal haid, yaitu haid, ya, keluarnya darah datang bulan, tamu bulanan bagi kaum wanita. Ya, kita masih bahas tentang haid. Ya, menurut mazhab Syafi'i, untuk memudahkan perempuan itu sudah benar-benar kering, artinya sudah tidak lagi keluar kotoran haid, maka kemudian mazhab Syafi'i menetapkan untuk perempuan paling sebentar itu adalah sehari semalam, ya, 1 hari sampai 7 hari. Dan paling lama adalah sampai 15 hari, seminggu sampai 15 hari. Maka ketika diartikan kurang dari sehari, darah itu berhenti, berarti disimpulkan bukan darah haid, itu darah istihadah atau darah penyakit. Dan bahkan jika lebih dari 15 hari maka disebut darah istihadah juga, untuk memudahkan, ya. Mazhab Syafi'i, para ulama Syafi'i kemudian menggunakan kaidah terkait dengan batasan-batasan paling minim dan paling lama wanita itu haid, dengan kaidah al-adatu muhakkamah, bahwa kebiasaan-kebiasaan itu bisa menjadi sumber hukum berdasarkan kaulnya Ibnu Mas'ud, ya. Ini adalah kaulnya sahabat, ya, bukannya hadis Rasul. Ya, di mana Ibnu Mas'ud berkata, "Maro al-muslimuna", apa yang dinilai kaum muslimin hasanan, apa yang dinilai kaum muslimin itu baik, maka fahuwa indallahi hasanun, maka di sisi Allah itu pun juga menjadi baik.
Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah itu ya. Jadi kita nggak usah bingung-bingung, kadang-kadang kita bingung nih, ini udah kering apa belum? Perempuan kadang-kadang suka bingung, mau puasa lagi nih, ya. Kalau kebiasaan emang seminggu, terus udah lebih dari seminggu kering, apa namanya, pas seminggu udah kering ya udah puasa, yakin, yakin kan puasa, nggak, dan udah nggak keluar lagi. Nah kalau setelah seminggu keluar darah berarti itu bukan darah haid, ya, yakinkan, anggap itu sebagai darah istihadah, darah kotor, bukan darah kotor, darah penyakit. Yang biasanya cuma sehari, kemudian kering, yakin kan, wah hari ini saya udah bisa sholat, udah bisa puasa, udah bisa baca Quran, udah bisa megang mushaf, sudah bisa ke masjid buat ngaji sama ibu. Di mana akhwatu fillah yang dirahmati Allah itu ya, sedikit. Jadi nggak usah pakai bingung-bingung. Udah ada batasan-batasan yang dibuat oleh para ulama, ulama yang bermadzhab Syafi'i. Maka kita menemukan permasalahan itu nggak perlu bingung-bingung lah lagi. Yang terpenting adalah kemarin saya sudah sampaikan, jaga lisan kita. Jadi jangan kita kemudian sibuk membersihkan kotoran-kotoran jasmani kita, sementara kotoran-kotoran batin kita, kotoran-kotoran apa namanya, yang memang menjadi tugas kita sebagai manusia, yaitu menjaga aspek lahir dan batin kita ya. Gibahin orang juga udah nggak boleh ya. Kebiasaan nih emak-emak kadang-kadang suka apa namanya, suka bermasalah ya. Banyak aja omongan, lihat laki-laki sama perempuan yang umurnya beda jauh, itu laki-laki ininya umurnya udah selangit, masih setia aja, udah miskin, banyak anaknya, ada aja omongan. Berarti dia secara hakikat belum bisa mensucikan dirinya, lisannya dan batinnya dari kotoran-kotoran perbuatan-perbuatan yang tercela. Iwan wa fillah yang dirahmati Allah. Ya ada lagi, itu lakinya nganggur tapi makan aja tiap hari, beli baju kebeli, gurunya siapa tuh, dukunnya siapa. Nah itu adalah gosip-gosip yang biasa berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Akibat apa? Akibat kolbunya tidak hidup, disibukkan dengan ngaji-ngaji zohir aja, tapi ngaji batinnya, ngaji hakikatnya itu tidak dipahami benar-benar. Maka jika kita ingin menjadi sempurna, secara zohir kita harus mengikuti fikih, secara batin harus mengikuti ilmu tasawuf, ilmu hakikat. Bagaimana caranya kita bisa membersihkan hati kita, sehingga yang keluar dari lisan kita adalah perkataan-perkataan yang khair, perkataan-perkataan yang baik. Mungkin itu aja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.